Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Anastasia Erlinda SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 7, SDNB Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator Januarius Ngubanago SPD. Pengajar praktik Irene Sidok SPD. Latar belakang. Dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah dapat terwujud. Tujuan: menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa, mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Tolak ukur: siswa dapat menyusun keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan: guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Guru menjelaskan manfaat keyakinan kelas sebagai budaya positif. Guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas yang dibuat. Siswa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara konsisten. Gambaran aksi nyata. Saya melakukan gambaran aksi nyata dengan bimbingan siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di secari kertas yang dibagikan. Kemudian keyakinan kelas disepakati, ditandatangani dan ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskan kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Hasil aksi nyata. Siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama lingkungan. Rekan guru lain tergerak menyusun keyakinan kelas. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa datang. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten di lingkungan. Berikut video membuat keyakinan kelas bersama siswa.
Video aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif SDN Negeri Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah ini. Jadi ini untuk memenuhi tugas Modul 1.4 tentang budaya positif. Calon murid penggerak angkatan 7 SDN Kabupaten Sika. Jadi langsung saja saya akan membagikan praktik baik tentang budaya positif. Jadi budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang dilakukan di sekolah atau kelas yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Jadi di dalam menerapkan budaya positif, kita juga menempatkan posisi kita sebagai guru, yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama itu penghukum, dan yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi kita melihat satu persatu, yaitu di posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi dalam posisi kita sebagai penghukum, biasanya nada suara kita itu seperti tinggi, bahasa tubuh kita, mata kita melotot, dan jari kita menunjuk-nunjuk. Jadi di sini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nanti sebentar saya akan menjelaskan kelima posisi kontrol kita, dan kita mengambil posisi kontrol kita yang mana yang biasa kita terapkan di sini. Di sini saya hanya mau menerapkan posisi kontrol yang akan saya bagikan. Kita bisa merefleksikan selama ini yang kita buat itu posisi kontrol yang mana yang biasa kita gunakan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Di sini penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan saya, atau selesaikan pekerjaanmu. Kalau tidak, selanjutnya seperti itu. Itu di posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini nada suara kita mengelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh kita selalu merapat pada anak dan lesu. Jadi pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut. Jadi guru menerapkan posisi ini, dia akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau perbuatan ini diketahui oleh orang tuamu? Jika anak melakukan suatu kesalahan dan kita bertanya kepada anak, kita bertanya, bagaimana kalau perbuatanmu itu diketahui oleh orang tuamu? Apakah orang tuamu tidak akan kecewa? Seperti itu yang biasa kita buat. Kemudian biasanya hasilnya murid itu akan merasa bersalah. Jadi bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi murid di sini dia akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu di posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Jadi pada posisi kita sebagai teman, nada suara kita itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata kita, dan senyum jenaka atau yang lucu-lucu. Jadi guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif atau juga
positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi guru pada posisi ini dia akan berkata, ya sudah, kali ini ibu akan maafkan. Jika anak melakukan sebuah kesalahan, nanti biasanya kita sebagai guru kita bilang, nah kali ini ibu maafkan, ibu harap lain kali jangan berbuat lagi. Jadi itu posisi kita sebagai teman. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid itu dia pasti merasa ketergantungan terhadap guru. Dia merasa ketergantungan terhadap guru apabila dia membuat masalah. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi itu di posisi kita sebagai teman. Yang berikut posisi kita sebagai pemantau atau mengawasi. Jadi pada posisi pemantau atau mengawasi itu nada suara itu datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pada posisi ini misalnya posisi pemantau, misalnya kita memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah yang kita berikan kepada anak. Ketika paginya anak tidak menyelesaikan, kita memberikan konsekuensinya. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas apa yang kita beri. Misalnya kita menyita waktunya untuk tidak beristirahat. Pada jam istirahat dia harus menyelesaikan tugasnya yang ada di dalam kelas di bawah pengawasan ibu bapak guru. Jadi itu di posisi kita sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini guru itu akan berkata, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu buat. Nah, jam berapa kita akan mulai. Kalau jam berapa kita akan mulai, misalnya anak itu datang terlambat. Nah, jadi seperti itu di posisi kita sebagai pemantau. Kemudian di posisi kita sebagai manajer. Jadi guru pada posisi ini guru akan berkata, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi pada posisi ini kita mencari solusi apabila anak menemukan anak telah membuat kesalahan. Jadi pada posisi ini kita mencarikan solusi bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi pada kelima posisi kontrol yang telah kita miliki, jadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian, kita merefleksikan selama ini apa yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita pada kelima posisi kontrol yang telah saya bagikan. Misalnya di posisi yang pertama tadi, posisi seorang penghukum, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kita sebagai teman, dan yang terakhir posisi kita pemantau dan juga manajer. Jadi pada 5 posisi kontrol ini, selama ini posisi mana yang telah kita buat di lingkungan sekolah kita atau di dalam kelas kita masing-masing. Nah, jadi 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi dalam sebuah lingkungan sekolah atau lembaga, kita perlu menerapkan kelima posisi kontrol yang telah saya bagikan. Jadi pasti kita akan bertanya, mengapa murid atau siswa kita sering membuat permasalahan? Jadi yang saya paparkan di sini yang telah saya buat
selama ini. Jadi mengapa murid kita sering membuat permasalahan? Itu yang pertama itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar itu diantaranya misalnya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan juga muara dari kelima kebutuhan dasar tersebut adalah untuk bertahan hidup. Jadi misalnya anak yang biasanya punya permasalahan yang misalnya dari rumah, dia datang ke rumah, ke sekolah misalnya kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nanti di sekolah itu biasanya anak yang kurangnya kasih sayang dari orang tua, dia akan mencari perhatian yang lebih. Ini biasanya kita dapatkan di lingkungan kelas kita masing-masing. Nah, biasanya anak yang kurangnya kasih sayang. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, misalnya ada berbagai permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan keluarga mereka dan mereka bawa ke rumah. Misalnya anak datang dalam keadaan letih, lesu, tidak bersemangat, itu semua karena ada masalah. Kebebasan, kesenangan, misalnya anak yang di rumah dia diberi kebebasan, kemudian dia di sekolah ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu. Waktu tertentu mereka harus belajar, waktu tertentu mereka harus beristirahat. Itu yang mereka sering membuat permasalahan. Jadi muara dari kelima kebutuhan dasar tersebut adalah untuk bertahan hidup. Jadi ketika murid membuat kesalahan, kita sebagai guru, kita harus membuat atau kita harus melakukan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ketika kita menemukan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Jadi ketika kita melakukan restitusi, ketika anak telah melakukan kesalahan, yang pertama itu kita menstabilkan identitas ya. Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi ketika kita menemukan anak dia dalam permasalahan, jadi kita biasanya mengatakan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Kemudian saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini atau kita ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kamu tidak berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itu kata-kata itu yang sering kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi guru yang telah menerapkan strategi ini, dia akan mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Jadi pada validasi tindakan yang salah ini, jadi awalnya anak itu dia tidak terbuka. Jadi dengan strategi kita, anak-anak dia menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya, dan guru senang untuk mendengarnya dan untuk mencari solusinya secara bersama. Jadi itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikut, kita juga menanyakan keyakinan.
Nah, jadi di sini saya mau menekankan bahwa dalam sebuah lembaga biasanya ada peraturan-peraturan kelas yang sering kita buat. Nah, di sini saya akan menerapkan dari peraturan-peraturan itu kita akan membuat suatu keyakinan yang akan menjadi peraturan kelas kita masing-masing. Jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai level pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi atau level kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi misalnya keyakinan kelas yang dibuat, misalnya datang tepat waktu, menghormati hak orang lain, sopan santun. Nah, jadi itu penting untuk menanyakan ke anak. Jadi kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi keinginan suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian cita-cita apa yang mereka inginkan untuk lembaga ini atau sekolah ini. Atau kita menanyakan cita-cita mereka. Yaitu di menanyakan keyakinan kelas. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Misalnya kita menanyakan cita-cita mereka. Kalau kamu mau menjadi polisi, apa yang ingin kamu buat untuk lembaga ini? Atau ketika kamu sudah mencapai cita-cita, apa yang akan kamu buat untuk lembaga ini? Jadi Bapak Ibu guru saya, hanya ini saja praktik baik yang boleh saya lakukan, yang boleh saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dapat menerapkan secara bersama-sama di lingkungan atau lembaga tercinta kita ini, SDNP. Sekian dan terima kasih untuk dukungannya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Foto-foto kegiatan praktik budaya positif. Sekian dan terima kasih untuk dukungannya. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.